Okay, baiklah. Alright, student. We proceed our English learning today. Kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. With the title is, dengan judulnya have to, don't have to, must, and must not atau mustn't. Okay, have to, don't have to, must, and mustn't. In this video, kamu akan menemukan the different between have to and must in expressing of obligation. Jadi dalam video ini kamu akan menemukan perbedaan antara have to dengan mustn't. Jadi the objective of the learning in this occasion is, yang pertama, tujuannya adalah kamu mampu, you able to recognize the difference between perbedaan antara have to dengan must. Kemudian you are able to mengidentifikasi the use, penggunaan them in a sentences, mereka di dalam sebuah kalimat, and also their form, bentuk daripada have to dengan must. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Let's see. Have to, it is expressing obligation, mengungkapkan sebuah kewajiban. Jadi kata must juga mengungkapkan sebuah kewajiban. Don't have to, atau kalimat yang negatifnya ini mengungkapkan tidak keharusan atau tidak merupakan sebuah kewajiban. Dan di sini adalah must not, ini juga artinya tidak harus ataupun tidak wajib, tetapi dia di sini mengungkapkan larangan, prohibition, gitu ya, larangan, prohibition. Jadi have to and must are both expressing obligation. Jadi kedua-duanya ini mengungkapkan sebuah kewajiban. Let's taking out what is their difference. Okay, let's see the form. Mari kita lihat bentuk daripada penggunaan have to di dalam sebuah kalimat. Okay, let's see. Have to, okay, followed by verb atau infinitive. Maka kata have to ini diikuti oleh kata kerja infinitive atau kata kerja bentuk yang pertama yang biasa kamu dengarkan. Okay, have to ditambahkan kata kerja bentuk pertama, yang mana itu untuk talk about rules, membicarakan sebuah peraturan. Ya, jadi sini membicarakan sebuah peraturan yang fungsinya. Kemudian talk about obligations, membicarakan tentang sebuah kewajiban. Oke, jadi ingat bentuknya have to diikuti oleh kata kerja bentuk yang pertama. Oke, if you want to make a rules, if you want to talk about the obligations. Okay, good. For example, the sentence. Jadi dalam sebuah kalimat contohnya seperti ini. I have to get up at 7 every day. Jadi I have to, look at the word have to here. Lihat kata have to-nya di sini, followed by, diikuti oleh get. Ini adalah kata kerja verb atau infinitive. Ya, get up at 7 every day. Saya seharusnya atau harus bangun jam 7 setiap hari, gitu ya. Okay, and let's checking out for the second sentences. She has to speak English at work. Jadi kata have to, kalau dia subjeknya I, kemudian they, kemudian we, kemudian you,
kita pakai have to. Tapi untuk the third person like she, he, it, kita pakai has to. We use the word has. Ya, auxiliary has di sini bukan lagi auxiliary have tapi has. She has to speak English at work. Dia harus berbicara bahasa Inggris di setiap pekerjaannya. Maka ini merupakan sebuah kewajiban. Jadi dia wajib berbahasa Inggris pada waktu jam kerja. Jadi yang ini juga harus wajib, ya, wajib, strong, ya, kewajiban untuk bangun setiap jam 7 setiap hari. Okay? And then ya, menggunakan do dengan does to make question and negative. Ya, menggunakan kata do dengan does to make question and negative. Ya kan? To make question and negative. Look at the form. Mari kita lihat bentuknya anak didik Bapak yang baik-baik. Okay? Look at this auxiliary do in present. Ya, karena obligation itu tidak harus di present saja. Obligation, kewajiban itu bisa juga waktunya kewajiban hari ini, sekarang, masa lampau, masa yang akan datang. Jadi kata have to itu bisa di collocate, digabungkan dengan the other tenses. Ya. Jadi bisa dia dalam waktu sekarang, masa yang akan datang, dan masa yang akan depan. Look like this, seperti ini. Do I have to go? Apakah saya harus pergi? Jadi yang harus kita pakai do I have to go, gitu ya, bukan not I have to go, gitu ya. Do I? Oke. Kemudian don't contract have or has. Ya, oke. Jadi jangan seperti ini I have to go, gitu ya. I have to go. Jadi kita pakai I have to go, bukan kita pakai I have to go. Ya, berarti seperti ini I have to go, bukan penulisannya I have to go. I have, langsung aja tulis I have to go, tidak bisa disingkat, abbreviate, I apostrophe V, gitu ya. Oke. Itu bentuk daripada penulisan I untuk penggunaan have to. Kemudian next, ya, silakan digunakan bentuk untuk menyatakan kalimat yang negatifnya. Kita akan menggunakan bentuk seperti ini. Jadi use don't have to, tidak seharusnya, don't have to get up, gitu ya. Oke, diikuti oleh verb kata kerja bentuk yang pertama. Ini untuk mengatakan sesuatu yang tidak penting. Katakan sesuatu yang tidak penting. Dan juga untuk mengatakan bahwa tidak ada sebuah aturan atau kewajiban. Unnecessary. Jadi we use don't have to. Kita menggunakan kata don't have to untuk mengatakan sesuatu yang tidak penting, dan juga untuk mengatakan bahwa di sana tidak ada sebuah aturan, gitu ya, atau kewajiban. Okay. And next, like this. We don't have to wear a uniform at this school. Kita tidak seharusnya atau tidak harus memakai sebuah seragam di sekolah ini. And she doesn't have to work on Saturday. Okay, we don't. Yeah. She doesn't. Ya, auxiliary yang kita pakai does karena subjeknya she. She doesn't. Dia tidak seharusnya bekerja pada hari Sabtu. Kira-kira begitu. Ya, tidak seharusnya bekerja di hari Sabtu. Oke, berarti di sini tidak merupakan sebuah kewajiban. Oke. Next. Okay, that is the form of have to. Itu adalah bentuk daripada have to. Sekarang kita lihat
penggunaan must. Ya, must diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau verb atau infinitive. It is talk about the rules. Fungsinya adalah untuk membicarakan sebuah atau membuat sebuah aturan, and talk about obligation, dan juga berbicara tentang kewajiban. Jadi dari tadi must and had to itu sama-sama mengungkapkan sebuah rules dan juga mengungkapkan tentang kewajiban. At the end, pada akhirnya nanti, I hope you can get the difference of them. Jadi kamu dapat menemukan perbedaan antara must dengan have to di situ. Oke, look at this. Seperti yang tadi, bentuknya adalah must itu diikuti oleh verb, kata kerja dalam kurung infinitive atau kata kerja bentuk yang pertama. You must do your homework tonight. Kamu harus mengerjakan PR-mu malam ini. Jadi ini perkataan orang, perkataan the speaker. The speaker said. Ini pembicara ini berkata ini. Ya. You must do your homework tonight. Begitu. Kemudian she must tidy her room before going out. Jadi dia harus membersihkan ruangannya atau kamar tidurnya sebelum dia itu pergi, gitu ya, ataupun keluar. Harus, berarti ini merupakan sebuah kewajiban. Ini wajib juga. Wajib untuk mengerjakan PR malam ini, wajib untuk membersihkan ruangannya sebelum keluar. Oke, use mustn't plus verb. Jadi kita untuk mengungkapkan negatif yang mengungkapkan tidak dilarang ataupun tidak merupakan sebuah kewajiban, kita menggunakan must, not atau mustn't, ya, ditambah ataupun diikuti oleh kata kerja bentuk yang pertama. Yang fungsinya, the function is to say something is prohibited, untuk mengatakan sesuatu yang dilarang, prohibit. Oke. Kemudian untuk mengungkapkan something is against the rules, sesuatu yang melanggar aturan, ya kan? Oke, contoh ini. You mustn't leave your bags here. Kamu tidak seharusnya meninggalkan tasmu di sini. Gitu ya, dia must, not disingkat mustn't, kata kerja bentuk yang pertama. You mustn't forget to call her tonight. Kamu tidak seharusnya lupa untuk memanggil mereka malam ini, memanggil dia malam ini. Okay, must and mustn't is the same for all person. Must and mustn't ini sama untuk semua subjek, ya. Tidak ada perbedaan. Okay, must and have to ini general obligation, have to ini personal obligation and must. Okay, jadi dapatlah kita simpulkan bahwa perbedaan mereka adalah kalau dia menggunakan kata must, berarti obligasinya atau kewajibannya itu yang dikeluarkan, yang diungkapkan oleh si speaker, si pembicara. Tetapi kalau dia itu tapi kalau dia menggunakan kata have to, maka the obligations indicate come from someone else. Jadi kewajibannya itu diindikasikan datang dari seseorang. Oke. Tapi kalau yang menggunakan kata must, the obligation comes from the speaker. Jadi datang dari si pembicara. That is different. Itulah perbedaan antara penggunaan must and have to express obligation and also rules or prohibition. Jadi itulah perbedaan antara mereka. Kalau have to, obligasinya datang dari orang lain atau dibuat atau merupakan sebuah aturan atau hukum atau undang-undang. Jadi itu menggunakan have to, tetapi kalau dia itu datang dari speakernya itu menggunakan kata must. Oke, sama juga yang negatifnya adalah menggunakan mustn't dengan don't have to, ya, untuk negatif. Oke, student. Baiklah anak bapak, itu adalah secara singkat penjelasan tentang must and have to, karena video yang minggu lalu tidak berjalan dengan baik, tidak ada suaranya. Terima kasih, see you in the next class.
Thank you.